Maka dari itu saya berharap pembangunan ISP itu mari kita kawal bersama. Kita datangi menterinya yang terkait, menteri-menteri terkait. Kita datangi presiden. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Pembangunan Madura. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Zaini MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang pada saat ini diwakilkan kepada Bapak Asisten 3. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangkalan, Raden Kiai Abdul Latif beserta Forkopimda. Di sini hadir Bapak Kapolres Bangkalan. Yang saya hormati Ketua Umum Basra. Beliau tidak hadir, tetapi Pak Sekjennya hadir. Yang terhormat Bapak Kiai Syafi'i Rafi'i. Yang saya hormati Ketua Umum IKAMA beserta jajaran pengurus DPP IKAMA. Sangat banyak yang hadir dari Jakarta, Pak Bupati. Ada Pak Haji Marjuki, ada Pak Haji Zaini Sidi, ada Pak Haji Hamzahas, ada Pak Abdul Hafid, ada Pak Haji Selaman, ada Pak Haji Sodik yang saya lihat tadi. Ada bapak-bapak yang lain, mungkin pengurus IKAMA yang dari Banten kalau tidak salah hadir. Ini juga hadir juga. Yang saya hormati para alim ulama, khususnya kepada Bapak Kiai Maki Nasir, Ketua NU Jawa Timur, dan Ketua AUMA Bapak Kiai Karar. Di sini ulamanya hadir, ada hampir 20 orang yang saya lihat tadi. Ada Kiai Tijani, Fauzi Rasul, Kiai Syafiuddin, ada Kiai Fudoli Ruham, ada Kiai putranya Kiai Dofir Syah hadir, ada Kiai Rahbini, ada Kiai Nurun Tajallah, ada kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Rektor UTM Bapak Haji Muhammad Syarif dan Bapak Rektor Unira, Wiraraja maksud saya, Bapak Syefur Rahman. Hadirin yang hadirat yang saya muliakan, yang pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Basra, karena ide beliaulah kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Bisa bertatap muka langsung dengan Ibu Gubernur yang saya catat di sini, tapi karena Bu Gubernurnya tidak hadir, bisa bertatap muka langsung dengan Pak Syekhul Gulan, Asisten 3, bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Bupati Bangkalan, bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Kapolres Bangkalan, dan bisa bertatap muka langsung antara ulama-ulama Basra dengan para pengusaha dari Jakarta. Saya mengundang selain juga pengusaha dari Jakarta, ada juga pengusaha dari Surabaya, ada juga saya mengundang pengusaha dari Pamekasan. Ada Pak Ahmad Sanusi hadir di sini. Terus ini ada Pak Haji Asikin yang banyak hotelnya, yang banyak masjidnya juga, hotelnya banyak, masjidnya terbakat. Madinah 1, 2, 3 mungkin nanti akan dibangun oleh Pak Asikin di Bangkalan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang sekarang diwakilkan oleh Pak Syekhul Gulan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bangkalan yang telah menyiapkan tempat dan hidangan sehingga kita tadi bersama-sama makan bersama, kemudian langsung di tempat acara ini.
Saya mengucapkan terima kasih juga kepada hadirin dan pengusaha yang hadir. Saya ulangi, ada juga dari Jakarta, ada dari Bekasi yang saya sebut tadi, ada pengusaha-pengusaha dari Kerawang, dari Cikarang, pengusaha dari Bandung, pengusaha dari Surabaya, dan juga saya mengundang juga pengusaha-pengusaha dari Madura. Sudah kita dengar bersama bahwa di ujung barat Pulau Madura, yaitu Bangkalan, akan dibangun Indonesia Islamic Science Park yang disingkat IISP, berlandaskan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2009. Pidato Ibu Gubernur Jawa Timur viral kemana-mana terkait pembangunan IISP, menggugah hati kita semua, khususnya hati masyarakat Madura. Makanya karena tergugah, sore ini masyarakat Madura, baik ulamanya, pejabatnya, pengusahanya, masyarakatnya berkumpul bersama-sama untuk menyikapi dan menyambut pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini. Ikrar Ibu Gubernur yang disampaikan pada acara Hari Harlah NU beberapa bulan lalu yang disaksikan oleh ulama Madura dan seluruh pengurus NU se-Indonesia yang bertempat di petilasan Syekhona Khalil menjadi viral di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena teman-teman Jakarta, teman-teman Surabaya itu kontak, ngirim viral-viral, ngirim video Ibu Gubernur itu, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Belanda, ada yang ke Singapura, ada yang ke Saudi Arabia khususnya, yang paling banyak. Saya banyak mendapat telepon bahwa Pak Zaini, apakah betul di Bangkalan ada pembangunan Islamic Science Park ini? Saya katakan betul, saya bilang itu. Jadi viral pidato Ibu Gubernur yang disampaikan di petilasan Syekhona Khalil itu kemana-mana dilihat dan didengar oleh masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia, dan terketuk hatinya. Orang-orang yang mendengar itu terketuk. Jangankan orang Islam yang tidak terketuk hatinya, orang-orang non-Islam pun terketuk hatinya. Contohnya sekarang hadir ada Pak Reno. Ini orang non-Islam. Ini arsitek daripada pembangunan ini. Ada Pak Stefanus juga dari non-Islam. Beliau mengatakan dan teman-temannya mengatakan setuju, mendukung kalau pembangunan Islamic Science Park itu ditaruh di Madura. Beliau pun juga mendukung lah. Jadi saya berharap dan semoga ini viral Ibu Gubernur itu menjadi kenyataan. Tidak hanya menjadi omongan saja atau informasi-informasi yang belum jelas. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa ada jalan keluar bagaimana sikap dan peduli masyarakat Madura terhadap pembangunan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rencananya akan dibangun di Bangkalan itu pusat peradaban Islam dunia. Tidak tanggung-tanggung, pusat peradaban Islam dunia. Saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu dan Kiai, yang kemudian masjid terindah di Indonesia. Nanti Istiqlal itu kalah indahnya. Bayangkan kalau ini sampai terjadi betul. Mudah-mudahan terjadi. Kemudian Museum Peradaban Islam Internasional. Museum Peradaban Islam seluruh dunia itu ada di sini nanti. Ada di Madura, ada di Bangkalan. Bagaimana kita tidak bangga? Bagaimana tidak kaget kita setelah mendengar? Kemudian akan dibangun juga pusat pendidikan Islam internasional juga. Jadi kalau dulu saya ada dengar cerita para orang-orang dari luar Madura itu banyak mengaji ke Madura. Dulu saya pernah dengar itu.
mengaji di Batu Ampar, mengaji di Pamekasan, di Bangkalan, di Baholil dan sebagainya. Nanti karena pusat peradaban Islamnya, pusat pendidikan Islamnya ada di Madura, insya Allah orang-orang dari luar negeri itu di mana itu akan mencari ilmu ke sini, akan mengaji di sini, akan bersekolah paling tidak di sini. Kemudian Ibu Gubernur selalu mengatakan hotel bintang 7. Bayangkan, hotel bintang 7 itu yang ada di Dubai, saudara-saudara, Bapak Ibu Kiai sekalian. Melebihi Dubai nanti ini. Kalau bintang 7 itu paling tidak lantai 40 sampai 50 lantai. Kemudian nanti ada dibangun kantor perkantoran Islami. Jadi ada kantor buka perkantoran di sini yang modelnya Islami, syariah. Dan mungkin juga kalau sudah ISP ini jadi, akan ada investor-investor itu yang akan membangun perkampungan Islam internasional. Kalau sudah ini terjadi, pembangunan perkampungan Islam internasional itu akan terwujud. Insya Allah seperti itu. Menurut Ibu Gubernur, bintang 7 itu, hotel bintang 7 itu untuk bersidangnya bangsawan-bangsawan Islam atau emir-emir yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam OKI. Bu Gubernur sering mengatakan seperti itu. Jadi nantinya Madura ini akan menjadi kiblat budaya pendidikan Islam. Menjadi kiblat budaya pendidikan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami akan banyak orang-orang Madura seluruh dunia belajar di Madura kalau sudah terbukti ISP ini terbangun. Dan yang sering dikatakan Madura menjadi Serambi Madinah itu akan segera terwujud kalau seperti itu ceritanya. Hadirin yang saya muliakan, masyarakat Madura yang dikenal progresif dan visioner akan terpanggil untuk berpartisipasi aktif terkait pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Karena peradabannya mendukung, budayanya mendukung, entitasnya mendukung, dan pengorbanannya pun akan total. Karena masyarakat Madura jika sudah mendukung, tidak setengah-setengah. Ibu Gubernur sampaikan Pak Gulam kepada Ibu Gubernur. Akan menjadi wajib hukumnya bagi masyarakat Madura untuk terlibat secara langsung dalam membangun Indonesia Islamic Science Park ini. Saya berharap masyarakat semua yang hadir ini ikut mengawal pembangunan ini, proyek ini, ikut mengawasi, ikut menjaga, dan ikut memelihara nantinya kalau sudah terwujud. Karena proyek ini proyek negara. Dulu jembatan Suramadu itu karena ada yang ngawal, Kiai. Dulu Kiai-Kiai sering bersama saya datang ke Jakarta untuk mengawal pembangunan itu. Karena Perpres 55 waktu zamannya Pak Nur, pembangunannya tertunda. Akhirnya kami ikut mengawal sampai jadi, sampai kepada gratisnya pun kami kawal. Akhirnya semua itu gratis, sekarang lewat, enak, tidak bayar. Maka dari itu saya berharap pembangunan ISP itu mari kita kawal bersama. Kita datangi menterinya yang terkait, menteri-menteri terkait. Kita datangi presiden. Karena ini perpres. Dulu saya datang kepada Presiden Megawati masalah jembatan Suramadu itu. Sebelumnya ke Gus Dur, sebelumnya ke Habibie. Kemudian Megawati kalah, terbengkalai itu pembangunan, saya datang ke SBY. Dengan kiai-kiai, dengan tokoh-tokoh, dengan ulama-ulama, dengan Pak Rektor UTM dan semuanya. Datang ke sana minta kepada Pak SBY, tolong jembatan Suramadu itu dilanjutkan. Waktu itu ada istilah zamannya Pak SBY,
lanjutkan kan gitu. Jadi saya mohon dilanjutkan. Akhirnya dilanjutkan oleh Pak SBY dan diresmikan oleh Pak SBY, dan setelah selesai kita kan bayar. Kami datang ke presiden, kami bersurat ke presiden minta supaya digratiskan, dan alhamdulillah gratis. Betapa enaknya gratis itu. Ini Pak Haji Rabi juga memperjuangkan gratis itu. Terakhir ketemu Pak Haji Rabi presiden itu di rumahnya Gus Dur. Karena waktu itu sepeda motor sudah gratis total, kemudian mobil masih separuh 50%. Delala Pak Haji Rabi ketemu presiden di rumahnya Gus Dur. Pak Haji Rabi dan teman-teman Ikamah bicara, dikabulkan oleh presiden. Sekarang gratis total. Sekali lagi saya atas nama pengurus Dewan Pembangunan Madura dan Ketua Gerakan Peradaban Indonesia memohon kepada tokoh-tokoh Madura, mulai hari ini kita bersama-sama untuk mengawal proyek yang bernama ISB ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.